Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu an yu'lama annahu sallallahu alaihi wasallam wa mimma yajibu aidan an yu'lama anna lahu sallallahu alaihi wasallam hawdan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi fasl al-qada'i wa hadhihi asy-syafa'atu mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu aidan an ya'rifa ar-rusul al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan wa amma ghairuhum fayajibu an ya'rifahum ijmalan. Wa mimma yajibu aidan an yu'lama anna lahu hawdan. Dan diantara permasalahan yang wajib pula, jadi kalau kita tinggalin dosa nih kita, ayyu'lama anna lahu, untuk diketahui bahwasanya bagi Nabi Muhammad itu haudun, memiliki telaga. Jadi nanti di yaumil akhir kita akan menemui telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti kalau di yaumil akhir itu kita dibangunin itu dalam keadaan haus, ya. Kayak kita kalau bangun tidur biasa aja gitu, bangun pagi gitu ya, itu biasanya merasa haus. Nah nanti begitu juga tuh. Makanya kita biasain itu kalau subuh gitu ya, bangun subuh benar-benar yang langsung kita ingat tuh Allah gitu ya. Jangan yang langsung begitu bangun kerjaan lah, ya, telepon yang lainnya lah gitu ya, yang bikin malah jadi tambah ruwet sebenarnya. Kita bangun, kita langsung baca doanya ya, senggangannya baca bismillah kayak atau alhamdulillah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi fasl qada. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat fi fasl qada, pada waktu penetapan keputusan hukum. Jadi begitu kita dibangunin, dikumpulin di padang mahsyar, itu didiamin dulu, nggak langsung kita tuh langsung ditimbang, ya. Itu nanti ada syafaatul uzma namanya. Jadi syafaatul uzma itu pertolongan dari Rasulullah ketika semua manusia dan malaikat itu didiamin sama Allah. Jadi kalau kita tuh kayak dikacangin, dicuekin gitu ya. Nanti begitu kita didiemin aja, kita nggak tahu kita ini mau diapain, ya. Iya gitu. Kita dipanggil kagak gitu ya. Mau ditimbangan amal baik kita atau jelek kita, enggak, didiemin dulu. Nah nantilah di situ muncullah namanya syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah untuk semua manusia, termasuk buat para nabi juga, gitu. Sebab nanti tiap umat para nabi itu bertanya, misalkan Nabi Adam, gitu ya, Nabi Adam nanti dia ditanya sama pengikutnya, ini kita mau ngapain gitu, saya juga nggak tahu, gitu. Nabi Adam bilang, nanti coba tanyain Nabi Nuh, gitu. Nah, tanyain ke Nabi Nuh sama pengikutnya juga, saya juga nggak tahu mau diapain, gitu. Tanyain juga sama Nabi Ibrahim, tanyain semua akhirnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun nggak tahu juga begitu.
Saya juga nggak tahu nih. Akhirnya ujungnya sampai kepada Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah bicara sama Allah, tuh ya. Jadi gambaran yaumil akhir ya begitu nanti deh, gitu ya. Kita dicuekin dulu, gitu ya. Nggak tahu mau ngapain. Semuanya serba kalut deh, gitu kalau kasar kata. Kayak kita tiba-tiba ada sirene dari kantor kantoran tiba-tiba bunyi, suruh ngumpul di lapangan. Ini ada apaan sih? Ngapain kita ngumpul di sini? Kan pasti begitu. Nah nanti begitu juga tuh di yaumil akhir tuh. Begitu kita dibangun dari alam kubur kita dengan kondisi yang sama semuanya, ya. Makanya nanti kenapa kita pergi haji itu pakai ihram yang kain tanpa jahitan? Sebab kita meninggal tuh nanti pakainya apa? Kafan putih tanpa jahitan juga. Bangun nanti kita pakai seperti itu, kain ihram dari kafan kita. Makanya kan ibadah haji kelihatan seperti ibadah main-main, bolak-balik, sa'i gitu jalan begitu ya. Nah, nanti begitu tuh gambarannya. Wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafaatul uzma itu dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak syafaat yang Rasulullah kasih nanti, ya. Kalau syafaatul uzma untuk semua manusia, termasuk para nabi juga, gitu ya. Nanti ada lagi syafaat yang nolongin kita. Apa kita langsung masuk surga, gitu ya? Apa kita dicemplungin dulu ke neraka, lalu dipanggil untuk masuk surga, gitu. Cuma nanti kalau kita udah masuk neraka, nanti ada tandanya kita di jidat, gitu ya. Semacam kayak alma mater kalau sekarang. Di jidat kita tuh nanti tulisan ada, gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kita langsung aja deh ya, kita minta Allah kalau mampir dulu, gitu. Wa mimma yajibu aidan ayyarifa ar-rusul al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan. Dan dari apa yang wajib pula bahwa mengetahui para rasul, mengenal para rasul yang telah disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci, ya. Yang kita tahu itu yang 25 nabi itu disebutin semua dalam Al-Quran. Wa amma ghairuhum, dan adapun selain dari mereka yang 25 itu, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyarifahum, bahwa mengenal mereka ijmalan, secara global aja, jangan secara nggak perlu secara terperinci. Kayak misalkan Nabiullah Khidir kan nggak masuk 25 tuh, Nabiullah Ilyas gitu ya, Nabiullah Sam'un gitu ya. Sam'un itu yang kalau emang kita orang muslim ini terbelakangan bener ya, itu yang dibilang Samson itu tuh, Samson dan Dalila itu adalah seorang nabi sebenarnya. Nabiullah Sam'un namanya, gitu ya, yang memiliki kekuatan gitu. Tapi orang Arab, orang Barat malah dipelemin tuh, gitu ya. Samson itu disangka pahlawan dari bangsa mereka, gitu. Padahal kan dia nabi itu, ya, dipleset-plesetin aja orang Barat. Cuma kitanya aja sebenarnya nggak tahu. Tuh nabi yang kayak begitu kita nggak wajib kita hafalin. Ya, adapun Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris itu kita wajib hafal tuh. Wa qad nazzama ba'dhumul anbiya allati tajibu ma'rifatuhum tafsilan. Dan telah menazamkan sebagian daripada ulama, ya, tentang para nabi yang wajib kita mengenal mereka secara terperinci. Faqala, lalu berkata untuk para ulama, hatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun, wajib atas setiap mukallaf, orang-orang yang udah akil balik, ya, mengenal, ya, bi anbiya'a ala tafsiri qad ulimu, para nabi secara tafsir, secara terperinci yang telah diketahui, qad ulimu,
nama-namanya mereka itu. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun, tersebut di dalam ayat fi tilka hujjatuna, ya, di antara mereka terdapat thamaniyatun, ada 18. Mim ba'di ashrin, setengah sisanya itu 7. Wa yabqa dari yang 11, dari 11, dari 10. Wa yabqa sab'atun, dan sisanya 7. Wahum dan mereka Idrisu, itu Nabiullah Idris, Hudun, Syuaibun, Salihun, wa kadza. Nabiullah Hud, Nabiullah Syuaib, Nabiullah Salih. Zulkifli Adamu bil Mukhtar, dengan Nabi Zulkifli, Nabiullah Adam, dan bil Mukhtar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Mukhtar itu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad itu namanya ada sekitar 250-an, ya. Abul Qasim, lalu lagi Al Mustafa, Al Mujtaba, gitu ya. Nah, itu nama-nama Nabi, nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita disebut Al-Mukhtar, oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Mustafa berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan anna qarnahu, dan dari apa-apa yang hukumnya wajib kita meyakininya pula an qarnahu, bahwasanya yang namanya kurun sallallahu alaihi wasallam, kurunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul kurun, seutama-utamanya waktu, kurun waktu yang utama. Summal qarnu, kemudian kurun alladzi ba'dahu, yang setelahnya para sahabat, ya. Summal qarnu alladzi ba'dahu, kemudian kurun yang setelah sahabat tabi'in, gitu. Jadi dari Rasulullah sampai sekarang itu mengalami degradasi, gitu ya, dalam ketaatan, dalam perbuatan, semuanya itu. Sebaik-baiknya itu ketika zaman Rasulullah. Jadi sampai ke kita ini makin berantakan, gitu ya, bukan makin bagus, gitu ya. Jadi kita, generasi kita setelah kita aja di bapak kita masih lebih bagus dari kurun kita. Nanti kita begitu juga ke anak kita pun lebih bagus dari terus gitu sampai yaumil akhir, sampai semua orang Islam dicabutin, gitu. Jadi kita nggak bisa nyombongin diri kita, ya. Kalau kita kata-katain para ulama-ulama dulu, wah ini sih perkataan apaan, ulama apaan, begini-begini, nggak bisa kita begitu, karena mereka lebih baik, gitu, daripada kita. Karena ada sekarang anak-anak muda yang apa ya, wah mazhab nggak usah dipakai, begini-begini, begitu-begitu. Itu mereka tuh ulama, gitu ya. Jangan kita anggap enteng mereka itu. Nah, karena kurunnya itu mendekati Rasulullah itu yang paling bagus. Wa yanbaghi lisyakhsi an ya'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya bagi tiap orang bahwa mengetahui auladahu, akan anaknya sallallahu alaihi wasallam, ya, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ala sahih, atas qaul yang sahih, Sayyiduna Qasim, yang pertama, ya, Sayyiduna Qasim, ya, Sayyid Qasim. Ini makanya orang-orang Arab tuh, orang-orang sana tuh nggak boleh bergelar Abu Qasim, gitu ya, haram hukumnya. Wa Sayyidatuna Zainab, dan Sayyidah Zainab, ini putri paling besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi Sayyid Qasim itu meninggal setelah umur 17 bulan. 17 bulan dari setahun 5 bulan meninggal.
lelaki. Nah, yang kedua Sayyidatuna Zainab. Lalu yang ketiga Sayyidatuna Ruqayyah. Itu Sayyidah Ruqayyah. Ini sempat besar juga dan berparas cantik Sayyidah Ruqayyah ini. Jadi meninggalnya itu ketika Rasulullah sedang berperang Badar, meninggal. Wa Sayyidatuna Fatimah. Nah, ini Sayyidah Fatimah. Ya, ini dia yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau dibilang paling kesayangannya Rasulullah. Rasulullah mau perang, yang ditemuin Fatimah dulu. Begitu juga pulang dari perang, yang ditemuin Sayyidah Fatimah juga. Bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa disebut karramallahu wajhah? Karena beliau itu dari kecil sampai dewasanya, sampai menikah, itu belum pernah melihat kemaluannya. Makanya karramallahu wajhah, dimuliakan oleh Allah muka wajahnya. Ya, kita sih nggak bisa deh nyoba-nyoba nggak ngelihat kemaluan kita gitu. Ini udah Sayyidina Ali aja deh nih. Wa Sayyidatuna Ummu Kulthum, dan Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, ini wafat pada ketika Nabi hijrah 9 tahun hijrah. Nah, itu yang ke-5. Wa Sayyiduna Abdullah wa huwal mulaqabu bit-thayyibi wat-tahiri, dan Sayyid Abdullah, yaitu yang diberi gelar At-Thayyib dan At-Thahir. Ini meninggal juga ya. Jadi yang hidup Siti Fatimah aja. Wa Sayyiduna Ibrahim, yang terakhir yang ke-7, yaitu Sayyid Ibrahim. Ini yang terakhir paling bontot ya. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah al-Kubra, dan mereka semuanya itu yang 7 itu dilahirkan dari Sayyidatina Khadijah al-Kubra, dari rahimnya Siti Khadijah semuanya. Illa Ibrahimah famin Mariyatal Qibtiyah, kecuali Sayyid Ibrahim yang terakhir itu dari Maria Al-Qibtiyah ya. Maria Al-Qibtiyah itu istri yang berasal dari tawanan perang ya, yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dihadiahkan kepada beliau oleh Muqawqis Al-Qibti gitu ya. Udah tuh anak-anaknya tuh 7 anak-anak daripada Rasulullah SAW. Wajib kita tahu tuh. Wahada, dan inilah akhiru ma yasarahullahu min fadlihi, akhir dari apa yang Allah telah berikan kemudahan, min fadlihi, daripada karunia Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga terhadap keluarganya dan para sahabatnya, dan juga memberikan kesejahteraan kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Hatam oleh Tijan Darorina ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al minna nafsan tayyibatan mutma'innatan tahiyatan hafizatan tu'minu bi ridhaika wa tamna'u bi ata'i wa tarda bi qada'i wa takhshaka haqqa khashyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil